Di tengah riuh kota Jakarta, hidup seorang kakek tua bernama Pak Rahmat, yang sederhana namun penuh kebijaksanaan. Ia memilih menjadi sopir taksi online bukan semata karena kebutuhan, melainkan sebagai cara untuk tetap dekat dengan kehidupan nyata, belajar dari setiap penumpang yang ditemuinya. Namun suatu pagi yang penuh kemacetan, perjalanannya bersama seorang penumpang bernama Indah justru menjadi awal dari kisah tak terduga yang membuka mata banyak orang tentang arti kesabaran, penghormatan, dan martabat manusia. Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak cerita ini. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel Okti Story. Silahkan komentar pendapat kalian ya. Jakarta, pukul 6:15 pagi. Jalanan ibu kota sudah dipenuhi kendaraan yang merayap. Klakson bersahutan, suara motor menderu, dan teriakan pedagang kaki lima di pinggir jalan saling bertumpuk jadi simfoni kebisingan. Di tengah riuh itu, sebuah mobil Avanza hitam, keluaran lama melaju pelan, tapi bersih terawat. Interiornya wangi, karpetnya rapi, dan gantungan tasbih kecil bergoyang di spion tengah. Di balik kemudi, duduk seorang kakek berusia lebih dari 70 tahun. Rambutnya putih seluruhnya, wajahnya penuh keriput, namun sorot matanya tenang dan teduh. Ia mengenakan kemeja lengan panjang sederhana, celana kain abu-abu, dan peci hitam. Namanya Pak Rahmat. Bagi sebagian orang, Pak Rahmat hanyalah sopir gokar tua yang tetap bekerja di usia senjanya. Beberapa detik kemudian suara notifikasi berbunyi. Ada orderan masuk. Titik penjemputan, sebuah kos sederhana di daerah Karet, Jakarta Selatan. Nama penumpang, Indah Pratiwi. Pak Rahmat menekan tombol accept. Mobilnya pun diarahkan menuju kos itu. Kos-kosan itu terletak di gang sempit yang masih becek sisa hujan malam tadi. Beberapa motor berderet di depan pagar. Tak lama, seorang wanita muda berlari kecil keluar dari gerbang. Usianya sekitar 25 tahun, wajahnya cantik namun terlihat panik. Rambutnya diikat seadanya, masih ada helai-helai berantakan meski ia sudah berusaha merapikannya dengan sisir kecil. Ia mengenakan blus putih rapi dipadu rok pensil hitam, jelas pekerja kantoran. Di tangannya tergenggam ponsel dan tas kerja. "Pak, ini gokar ya? Cepet ya Pak, saya udah telat banget. Jangan lama-lama di jalan," katanya ketus begitu masuk mobil tanpa basa-basi. Pak Rahmat menoleh sebentar, tersenyum ramah. "Betul nak, kita usahakan sampai secepat mungkin. Tapi pagi ini jalanan pasti padat." "Mohon sabar ya Indah," hanya mendengus. Ia menatap jam di ponselnya. Wajahnya makin gelisah. Baru 5 menit melaju, kendaraan sudah tersendat. Mobil hanya bisa merayap. Klakson bersahutan, motor saling serobot, dan suara sirene mobil patroli sesekali terdengar. Pak Rahmat tetap tenang, memegang setir dengan mantap. Namun Indah mulai resah. Ia mengetuk-ngetuk layar ponselnya lalu menghentak kaki dengan kesal. "Ya ampun Pak, bisa nggak sih ambil jalan lain? Kenapa lewat sini? Aduh, telat lagi saya," suaranya meninggi. Pak Rahmat melirik sebentar ke kaca spion, masih dengan nada lembut. "Semua jalan hampir sama nak, pagi ini memang jam sibuk. Sabar ya, kalau kita maksa, justru bisa bahaya." Indah menggeleng dengan kasar. "Pak, kalau nggak bisa cepet, ngapain jadi sopir? Udah tua, bikin susah aja. Saya bisa dimarahi bos gara-gara telat. Kamu ngerti nggak sih?" Kata-kata itu menusuk. Tapi Pak Rahmat menarik napas panjang, menahan diri. "Maafkan saya nak, lain kali coba berangkat lebih awal, supaya tidak terburu-buru. Jalanan Jakarta memang tidak bisa diprediksi." Namun bukannya mereda, Indah justru makin marah. Ia bergumam kasar, menyebut kata-kata yang tidak pantas, bahkan merendahkan Pak Rahmat hanya karena penampilannya yang tua. Pak Rahmat hanya diam. Dalam hatinya ia membaca istighfar. "Ya Allah, sabarkanlah hati hambamu ini." Setelah hampir 40 menit, akhirnya mobil berhenti di depan sebuah gedung perkantoran tinggi di kawasan Sudirman. Indah langsung membuka pintu dengan kasar. Namun sebelum turun, ia menenggal sedikit air mineral dari botol yang dibawanya. Tiba-tiba, ia menyiramkan sisa air itu ke wajah Pak Rahmat.
Biar kapok, saya kasih bintang 1. Jangan harap dapat rezeki banyak kalau kerja kayak gini, teriaknya. Pintu ditutup keras. Indah melangkah cepat masuk ke lobi gedung tanpa sedikit pun menoleh. Pak Rahmat terdiam. Air menetes dari wajah keriputnya. Ia tidak marah, tidak membalas. Ia hanya mengusap pelan wajahnya, menunduk lalu berbisik lirih. Astagfirullah, sabar, sabar. Semua ujian ada hikmahnya. Pak Rahmat menghela napas panjang. Seringkali sebagai sopir gokar, ia menemukan orang-orang yang ramah, penuh cerita, dan mengajarinya banyak hal baru. Tapi tak jarang pula ia berhadapan dengan penumpang seperti Indah. Kasar, tak tahu berterima kasih, dan merendahkan. Namun justru dari merekalah Pak Rahmat belajar arti kesabaran sejati. Kalau aku tak sabar menghadapi satu orang, bagaimana aku bisa memimpin ribuan karyawan, pikirnya. Ia lalu tersenyum getir. Kasihan anak itu, terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa menghormati sesama manusia. Mudah-mudahan kelak ia belajar Pak Rahmat kembali mengusap wajahnya, menghidupkan mesin mobil, dan bersiap menerima orderan berikutnya. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu pertemuannya dengan Indah pagi itu belum selesai. Takdir sedang menulis bab berikutnya. Gedung Nusantara Tech menjulang gagah di kawasan Sudirman, berdiri angkuh dengan dinding kaca yang memantulkan cahaya matahari siang. Di lantai dasar, lobi megah selalu ramai oleh karyawan dengan pakaian formal yang sibuk hilir mudik. Aroma kopi dari kedai di pojok lobi bercampur dengan langkah tergesa dan suara sapaan basa-basi. Indah Pratiwi, wanita muda berusia 25 tahun yang tadi pagi menyiram wajah sopir gokar, melangkah cepat masuk. Raut wajahnya masih kesal, meski hatinya sedikit lega karena akhirnya sampai di kantor. Ia segera menuju lift, menatap layar ponsel, dan menahan napas ketika jam sudah menunjukkan pukul 8.30. Telat setengah jam lagi, gumamnya. Indah bekerja sebagai staf pemasaran di Nusantara Tech. Meski baru setahun, ia punya ambisi besar. Sejak awal masuk, ia selalu membayangkan dirinya bisa cepat naik jabatan, duduk di ruangan ber-AC dengan meja sendiri, dan memberi perintah kepada bawahan. Namun sifatnya keras. Ia cepat marah, mudah tersinggung, dan sering meremehkan orang lain. Bagi Indah, sukses berarti terlihat paling menonjol, meski harus menginjak orang lain. Di meja kerjanya, temannya bernama Siska menoleh sambil berbisik. "Kamu baru datang ya? Hati-hati, Pak Surya lagi keliling. Dia lagi bete dari tadi." Indah menghela napas. "Ah, biarin. Aku bisa ngomong sama dia. Lagi pula nanti siang ada rapat sama pemilik perusahaan. Itu kesempatan emas. Kalau aku bisa kasih ide bagus, aku bisa langsung dilirik." Siska mengangkat alis. "Rapat sama pemilik perusahaan?" Katanya beliau jarang banget turun langsung. Indah tersenyum tipis. "Makanya, ini saatnya. Aku harus nunjukin siapa yang pantas naik level siang itu." Menjelang pukul 12:45, semua karyawan penting sudah bergerak menuju lantai 25. Ruang rapat terbesar di gedung. Suasana tegang bercampur antusias. Bahkan, manajer-manajer senior terlihat serius menyiapkan catatan. Indah duduk di deretan tengah, mengenakan jas hitam tipis di atas blaus putihnya. Wajahnya dirias cepat di toilet sebelum rapat. Rambutnya diikat lebih rapi. Ia ingin tampil percaya diri, siap mencuri perhatian. "Kalau aku bisa kasih ide brilian, bos besar pasti ingat namaku," bisiknya dalam hati. Pintu ruang rapat terbuka. Direktur HRD, Pak Bima, masuk lebih dulu, diikuti beberapa direktur lain. Semua berdiri. Tak lama seorang pria tua melangkah masuk dengan tenang, didampingi 2 orang eksekutif. Indah menoleh, lalu jantungnya serasa berhenti. Matanya membelalak. "Itu, sopir gokar tadi pagi." Tubuhnya kaku, wajahnya pucat. Botol air yang tadi digunakannya untuk menyiram seakan muncul kembali di tangannya. Kakek itu, Pak Rahmat, tersenyum ramah kepada semua yang hadir. "Selamat siang, saya Pak Rahmat, pendiri sekaligus pemilik Nusantara Tech. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir." Ruangan mendadak hening. Semua terpesona dengan ketenangan sosok pemilik perusahaan yang jarang muncul. Tapi bagi Indah,
Suasana itu berubah jadi mimpi buruk. Indah gemetar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan wajah, namun seolah semua orang bisa melihat kegelisahannya. Bagaimana mungkin dia sopir, tapi juga pemilik perusahaan ini? Pikirnya panik. Pak Rahmat melangkah ke kursi utama di ujung meja panjang, duduk dengan tenang. Ia membuka map hitam berisi catatan, lalu menatap seluruh ruangan. Sebelum kita mulai, izinkan saya berbagi sedikit. Pagi tadi, sebelum kesini, saya sempat menjadi driver gokar, seperti biasa. Saya selalu merasa belajar banyak dari perjalanan singkat bersama orang-orang yang saya temui. Ada yang ramah, ada yang sabar, ada juga yang terburu-buru, bahkan sampai lupa cara menghargai orang lain. Kalimat itu membuat Indah semakin gemetar. Ia yakin kata-kata itu ditujukan kepadanya, meski Pak Rahmat tidak menyebut nama. Seisi ruangan saling pandang, sebagian penasaran, sebagian hanya mendengarkan dengan takzim. Indah mencoba menenangkan diri. Mungkin dia nggak bakal nyebutin aku. Dia kan pemilik besar, nggak bakal peduli sama hal sepele. Ya, dia nggak mungkin ungkit. Tapi dalam hati kecilnya, rasa takut bercampur penyesalan mulai tumbuh. Semua hinaan yang ia lontarkan pagi tadi terputar kembali seperti rekaman. Dasar sopir tua nggak becus. Kalau kayak gini mending saya jalan kaki. Biar kapok, saya kasih bintang 1. Setiap kalimat itu menusuk balik jantungnya. Indah sebenarnya bukan orang jahat. Ia anak pertama dari keluarga sederhana di Bekasi. Ayahnya pensiunan pegawai kecil, ibunya penjual kue. Sejak kuliah, Indah terbiasa hidup pas-pasan. Itu sebabnya ia bercita-cita punya kehidupan yang lebih baik, lebih terhormat, dan lebih kaya. Namun ambisinya berubah jadi obsesi. Ia sering merasa rendah diri jika dibandingkan teman-temannya yang lebih mapan. Dari situlah lahir sifat keras kepala, mudah marah, dan cenderung meremehkan orang lain. Kalau aku nggak keras, aku nggak akan maju. Begitu selalu ia yakinkan dirinya. Sayangnya, pagi itu ia salah besar. Pak Rahmat mulai membahas inti rapat. Strategi pemasaran, rencana ekspansi, hingga program tanggung jawab sosial perusahaan. Semua manajer mencatat dengan serius. Sesekali, Pak Rahmat menyelipkan kalimat bijak yang membuat peserta rapat terpaku. Keberhasilan bukan hanya soal angka, tapi soal nilai yang kita bawa. Kalau kita bisa menghargai orang lain, produk kita juga akan dihargai, ucapnya. Indah hanya duduk kaku, hampir tak berani mengangkat kepala. Setiap kalimat terasa seperti tamparan. Ia ingin bicara, ingin memberi ide, tapi lidahnya keluh. Siska, temannya yang juga hadir, melirik heran. "Kamu kenapa pucat banget?" bisiknya. Indah menggeleng, berusaha tersenyum kaku. "Enggak apa-apa," namun hatinya bergemuruh. Menjelang akhir rapat, Pak Rahmat kembali menatap seisi ruangan. Senyumannya ramah, tapi sorot matanya tajam. Di perusahaan ini, kita bisa pintar, bisa bekerja keras, bisa ambisius. Tapi kalau kita tidak bisa menghargai sesama, apa artinya semua itu? Kalimat itu menggantung di udara. Semua terdiam. Indah menunduk makin dalam, seolah kursi bisa menelannya. Ia tahu, badai sebenarnya baru akan datang. Suasana ruang rapat di lantai 25 Nusantara Tech terasa kaku. Kata-kata terakhir Pak Rahmat barusan masih menggema di kepala semua peserta. Kalau kita tidak bisa menghargai sesama, apa artinya semua itu? Indah duduk dengan tangan gemetar di atas pangkuannya. Tubuhnya serasa ditusuk jarum dari segala arah. Ia tak berani menatap siapapun, apalagi Pak Rahmat, yang kini duduk dengan tenang di kursi utamanya. Pak Rahmat menutup map di hadapannya, lalu menyapu pandangan ke seluruh ruangan. Sorot matanya berhenti pada Indah. Dengan suara lembut namun tegas, ia berkata, "Indah Pratiwi, silakan berdiri." Dek! Jantung Indah seakan berhenti berdetak. Seluruh peserta rapat menoleh padanya. Siska yang duduk di sebelahnya terperanjat, menutup mulut dengan tangan. Indah berdiri perlahan, kakinya gemetar. Ia menunduk, tak berani menatap. Pak Rahmat menatapnya sejenak, lalu berkata dengan suara tenang, "Pagi tadi saya mendapat pelajaran yang berharga.
Saya bertemu seorang penumpang yang sedang terburu-buru, marah dan melampiaskan kekesalan dengan cara yang tidak sepatutnya. Suasana ruangan hening. Semua tahu siapa yang dimaksud. Pak Rahmat melanjutkan, "Nak, mungkin kau tidak tahu siapa saya pagi tadi. Mungkin kau pikir saya hanyalah sopir tua yang tak berharga. Tapi masalahnya bukan siapa saya. Masalahnya adalah bagaimana kau memperlakukan manusia lain." Air mata Indah jatuh. Suaranya bergetar. "Pak, saya mohon maaf. Saya khilaf. Saya terburu-buru. Saya tidak tahu." Pak Rahmat mengangkat tangan, menghentikan. "Tidak perlu minta maaf kepada saya, Nak. Permintaan maaf itu seharusnya ditujukan pada hatimu sendiri. Karena luka terbesar bukan pada orang yang dihina, tapi pada jiwa orang yang menghina." Kata-kata itu menusuk semua yang mendengar. Pak Rahmat menghela napas panjang, lalu menatap seluruh ruangan. "Teman-teman, kalian tahu mengapa saya sering menyamar menjadi sopir gokar? Karena saya tidak ingin terjebak di menara gading kekuasaan. Saya ingin merasakan denyut kehidupan nyata. Saya ingin belajar langsung dari orang-orang di jalan. Ada yang memberi inspirasi, ada yang memberi pelajaran kesabaran, dan ada juga yang mengingatkan saya bahwa rasa hormat adalah hal yang sering kita lupakan." Semua karyawan menunduk, merenung. Kalau kalian menghormati saya hanya karena saya pemilik perusahaan, itu tidak ada artinya. Hormati juga satpam yang menjaga pintu. Hormati office boy yang membersihkan ruangan. Hormati driver yang mengantar kalian pulang. Mereka sama berharganya dengan kalian. Pak Bima, Direktur HRD, mengangguk dalam-dalam. Bahkan beberapa manajer terlihat menahan haru. Pak Rahmat kembali menatap Indah. "Indah, saya tidak marah padamu. Tapi saya tidak bisa menutup mata. Perusahaan ini dibangun bukan hanya dengan otak, tapi juga dengan hati. Dan kalau ada orang yang tidak bisa menghormati sesama, dia tidak pantas berada di sini." Pak Surya, manajer Indah, menghela napas berat. Ia tahu apa yang akan terjadi. Pak Rahmat berkata tegas, "Mulai hari ini, kontrak kerjamu dihentikan. Bukan karena kamu tidak pintar, tapi karena kamu belum belajar menghargai orang lain." Indah terisak. Air matanya jatuh deras. Ia berusaha melangkah maju, memohon, "Pak, tolong, beri saya kesempatan kedua. Saya janji tidak akan mengulanginya. Saya mohon, saya butuh pekerjaan ini." Pak Rahmat menatapnya dalam. "Nak, kesempatan kedua selalu ada. Tapi bukan di sini. Anggaplah ini peringatan dari Allah. Belajarlah menghormati orang lain dari hal yang paling kecil sekalipun. Mungkin nanti di tempat lain kau akan menemukan arti sebenarnya dari kerja dan kehidupan." Indah jatuh terduduk di kursinya. Wajahnya tertutup tangan. Siska menepuk bahunya dengan pelan, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Setelah Indah dipandu keluar ruangan oleh Pak Bima, suasana rapat masih sunyi. Semua karyawan menatap Pak Rahmat dengan kagum sekaligus hormat. Pak Rahmat tersenyum tipis. "Jangan anggap ini sekadar hukuman. Anggaplah ini pengingat. Saya tidak ingin ada lagi yang merasa lebih tinggi dari orang lain. Ingatlah, jabatan bisa hilang, harta bisa lenyap, tapi kehormatan kita di mata manusia lain akan selalu dikenang." Seorang manajer mengangkat tangan. "Pak, jujur saja kami semua terkejut. Kami tidak menyangka Bapak masih mau turun ke jalan jadi sopir." "Apa tidak merepotkan?" Pak Rahmat tersenyum. "Kalau saya hanya duduk di kursi empuk, saya tidak tahu bagaimana rasanya macet pagi-pagi. Saya tidak tahu bagaimana susahnya orang mengejar waktu. Saya tidak tahu bagaimana orang bisa marah hanya karena terlambat. Dengan turun ke jalan, saya belajar. Dan saya tidak ingin perusahaan ini jauh dari kehidupan nyata." Semua mengangguk. Kata-kata itu menancap dalam. Hari itu menjadi titik balik bagi Indah. Ia keluar dari gedung Nusantara Tech dengan wajah penuh air mata. Semua ambisinya runtuh seketika. Di halte busway, ia duduk sendirian, menatap kosong ke arah jalanan macet yang tadi pagi membuatnya marah. Air matanya mengalir lagi ketika teringat wajah kakek tua yang ia siram air pagi itu. Ternyata sosok yang jauh lebih mulia dari dugaan. "Ya Tuhan, saya sudah keterlaluan," bisiknya. Sejak hari itu, Indah mulai berubah. Ia mencari pekerjaan lain, lebih rendah dari sebelumnya. Tapi ia jalani dengan sabar.
Ia belajar menyapa satpam, tersenyum pada pelayan, dan berterima kasih pada driver ojol yang mengantarnya. Luka pagi itu menjadi cambuk yang perlahan mengubah dirinya. Kisah kakek Pak Rahmat dan Indah memberikan cermin yang begitu nyata tentang kehidupan sehari-hari di tengah hiruk-pikuk kota besar, seperti Jakarta. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kesabaran adalah kunci utama dalam menghadapi tekanan, hinaan, bahkan perlakuan tidak adil sekalipun. Kakek Pak Rahmat menunjukkan teladan luar biasa. Bagaimana seorang manusia bisa tetap tenang, tidak membalas hinaan dengan amarah, dan justru menjawab dengan kesantunan. Di sisi lain, sikap Indah mencerminkan betapa seringnya manusia terjebak pada ego, terburu-buru, dan menyalurkan stres dengan cara yang salah hingga merendahkan orang lain tanpa memikirkan akibatnya. Namun pada akhirnya, hidup memiliki cara untuk mengajarkan pelajaran yang mahal, bahwa harta, jabatan, atau status sosial tidak pernah bisa menghapus nilai sejati dari sebuah penghormatan terhadap sesama manusia. Dari peristiwa ini, kita diajak memahami bahwa menghargai orang lain, tak peduli tua atau muda, kaya atau miskin, sopir atau direktur, adalah fondasi dari kemanusiaan. Keanggunan sejati seseorang bukan diukur dari pangkat dan prestasi, melainkan dari kemampuannya menjaga hati dan lisan agar tidak menyakiti. Selain itu, cerita ini juga menegaskan bahwa setiap kesalahan bisa menjadi pintu pembelajaran. Meski pahit, pengalaman Indah yang memalukan justru menjadi titik balik untuk memperbaiki dirinya. Nilai yang bisa kita petik adalah bahwa hidup akan selalu menghadirkan cermin. Apa yang kita lakukan pada orang lain, cepat atau lambat, akan kembali pada kita dengan cara yang tak pernah kita duga. Maka, berhati-hatilah dalam berkata dan bersikap. Karena terkadang orang yang kita remehkan bisa saja adalah guru kehidupan yang Tuhan kirimkan untuk menyadarkan kita.